Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you this morning? Semua Mizola harap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Mizola menyapa kalian dari Sabtu, weekend. Udah atmosfernya udah beda ini ya kalau weekend seperti ini karena besok Minggu dan besok bakalan gak ada tugas. Ye. Pasti kalian kayak gitu. Mizola juga sama, Minggu itu jadi hari yang paling dinanti-nanti. Nah, terima kasih Mizola ucapkan untuk kalian yang sejauh ini meskipun belajarnya dari rumah tapi tetap semangat, tugasnya tetap dikirimkan. 2 jempol untuk kalian. Dan untuk yang belum dan yang merasa tidak pernah mengirimkan tugas, Mizola tunggu, tetap harus ngirim ya. Tidak harus di hari itu nggak apa-apa, tapi paling tidak minggu itu sudah dikirim. Tapi lebih enak itu langsung dikerjakan. Jadi hari Minggu ketika kalian pergi main kemana gitu nggak kepikiran tugas. Sudah plong karena sudah mengerjakan tugas. Iya, betul sekali. Anak-anak hebat, 2 minggu lalu kita sudah membahas mengenai feeling, perasaan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai, seperti yang tadi ada di judul, yakni kita akan belajar mengenai ownership atau kepemilikan. Ini akan sedikit lebih sulit dari materi feelings. Jadi, you have to pay attention. Kamu harus benar-benar memperhatikan penjelasan dari Miss Zola. Dan nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan langsung ke WhatsApp. Atau kalau kamu mau cari materi lain dari YouTube, dari Google, dan sebagainya, just lakukan itu. Ya, oke, yuk mari kita lihat materi pembelajaran kita hari ini. Check it out. Oke, well, hari ini kita akan belajar mengenai ownership atau kepemilikan. Ya, please open your LKS on page 41, 41 atau 47 ini ya, 41. Well, di sini ada percakapan antara David and also Jerry. Mizola akan jadi David and you guys will be Jerry. Mizola jadi David dan kalian semua yang ada di rumah jadi Jerry ya. Oke, yuk. Start it from now. May I ask you something? Whose bicycle is that? Is it new? It's not the bike you used to bring. How many bicycles do you have? Oke, nice. Jadi tadi David tanya ke Jerry, aku boleh nanya sesuatu nggak? May I ask you something? Aku boleh tanya sesuatu? Jerry menjawab, ya boleh. Terus David tanya lagi, oh sepedanya siapa itu? Jerry jawab, oh itu sepedanya aku. David jawab lagi, loh itu baru ya? Kayaknya itu tidak seperti yang biasanya kamu bawa. Jerry bilang, ya ini baru. My cousin give his bicycle to me. Saudara sepupunya memberikan sepeda itu kepada dia. Terus David nanya lagi, berapa banyak sepeda yang kamu punya sekarang? Dijawab, saya punya 2. Jadi situasinya mereka berdua ini lagi naik sepeda bareng, mungkin mau ke sekolah kali ya. Terus ada David dan Jerry. David lihat bahwa Jerry memakai atau menggunakan sepeda baru. Kemudian David menanyakan kepada Jerry, apakah itu baru? Dan dijawab, iya, yang berasal dari sepupunya. Pertanyaan ini, perhatikan pertanyaan David ini yang kedua. Whose bicycle is that? Itu dia mau tahu siapa yang mempunyai kepemilikan atas sepeda itu. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai ownership. Ya. Untuk vocabulary development-nya di sini ada pronoun atau kata ganti. Kata ganti terdiri dari 3, yaitu ada kata ganti subjek, kata ganti milik, dan kata ganti objek. Yuk, perhatikan, pelajari bahan ini dulu. Ada subjek, subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it, dan nama orang. Untuk objek, itu jadi me, you, us, them, him, her, it, dan nama orang. Untuk milik itu ada 2, yang adjektif dan yang pronoun. Ya, ada my, mine, your, yours, ours, their, theirs, his, her, hers, its, tidak ada.
Terus juga nama orang diikuti dengan apostrof S, ini menandakan kepemilikan. Kalau untuk objek itu ada myself, yourself, ourself, themselves, himself, herself, dan seterusnya. Contoh, perhatikan contohnya. Untuk yang kata ganti pertama yakni kata ganti subjek, kalimatnya adalah seperti ini. I have a doll. Saya punya boneka. I itu ada di sini, subjek I. Kemudian ketika dia akan diganti menjadi kata ganti milik, maka berubah, bukan I lagi. I-nya berubah jadi apa ini untuk kata ganti milik? Iya, jadi my. Kalimatnya jadi bagaimana untuk yang my? My doll is pink. Bonekaku berwarna merah muda. Itu untuk yang kata ganti milik, adjektif. Bagaimana jika kita ingin merubah ke kata ganti milik yang kedua, yaitu yang pronoun? Maka menjadi seperti ini. The pink doll is mine. Boneka yang berwarna merah muda itu adalah milik. Itu kata ganti milik yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan merubah menjadi kata ganti objek. Ya, sayanya tadi akan diposisikan sebagai objek. Maka ketika diposisikan sebagai objek, I-nya akan berubah jadi me. Kalimatnya jadi seperti ini. My mother gives me a pink doll. Ibu memberiku boneka berwarna merah jambu. Jadi aku di sana sudah berubah menjadi objek. Kalau yang contoh nomor 1, aku atau saya di sana masih sebagai subjek, I-nya subjek. Saya mempunyai boneka. Terus I atau saya yang kedua itu sudah menjadi kata ganti milik. Bonekaku. Nah, berarti bonekanya aku karena kata ganti milik. Terus yang ketiga masih kata ganti milik yang kedua. The pink doll is mine. Boneka berwarna pink itu adalah milikku. Terus my mother gives me a pink doll. Ibu memberiku, subjeknya ibu memberiku. Aku di sini diposisikan sebagai objek. Seperti itu. Itu baru contoh untuk yang subjeknya I, objeknya me, adjektif dan pronoun my, mine, sama objek myself. Nanti kalian juga harus belajar sendiri di rumah untuk yang subjeknya you. Oh, kalau subjeknya you jadi bagaimana? Bikin kalimat lagi. Tinggal yang di garis bawah ini kamu ganti. Seperti itu. Artinya sudah berbeda loh ya. Kalian sudah tahu kan subjek artinya apa ini? I, you, we, they, he, she, it. Kalau tidak kebangetan, itu materi sudah dari kelas 3. Ya, seperti itu. Oke. Tidak, misalnya tidak akan turun, nanti tidak bingung. Berikutnya setelah ini misalnya akan minta kalian, masing-masing dari kalian, untuk membuat at least 4 kalimat seperti ini yang berasal dari subjek yang sama. Contohnya ini, Windria memilih untuk membuat kata menggunakan we, subjeknya we. Maka nanti silakan Windria buat juga kata ganti subjek yang menggunakan subjek we, bikin. Terus yang menggunakan subjek we juga, kata ganti milik, berarti we, bikin kalimat, our, bikin kalimat, ours, bikin kalimat, dan us juga bikin kalimat. Itu ya, satu anak. Pilih salah satu saja, mau yang I, you, we, they, atau yang mana. Tapi nanti dibikin 4 kalimat seperti contoh yang ada di atas. Gitu ya, yang masih bingung, yang masih kesulitan, nanti bisa tanya langsung ke WhatsApp-nya Miss Zola. Oke, anak-anak? Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Harapannya you understand with the material that I give to you. Kalian semua paham dengan materi yang Miss Zola berikan. Tentunya Miss Zola dari sini juga berdoa biar kalian aman, biar kalian semua selalu sehat, selalu ceria, selalu bahagia, ya. Dan untuk anak-anak kelas 6 yang merasa di rumah kok kadang kesulitan banget belajarnya, ada materi-materi tertentu yang kalian sulit untuk mengerti, kalian bisa datang ke rumah belajar. Ya, di Bolong RT 10 kalau kelas 6 setiap jam 2. Nah.
Oke anak-anak hebat, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk turn on the notification bell biar kalian tidak kehilangan atau tidak miss video-video menarik dari Musyola yang lain. Oke? Thank you so much guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.